Halo semua, selamat datang di The Koplak Channel. Di akhir tahun 2020 ini, banyak pabrikan otomotif yang meluncurkan produk barunya, khususnya pabrikan sepeda motor yang di tanah air. Nah, di akhir tahun ini, seenggaknya ada 4 motor skutik yang baru saja diluncurkan. Mengutip dari Auto.com, keempat model skutik tersebut dilansir 3 merek Jepang dengan berbagai kebutuhan untuk para konsumen, yang hampir semuanya dengan tampilan model baru, peningkatan fitur, dan performa mesin. Nah, di sini Honda menghadirkan All New Scoopy, Suzuki dengan Next Crossover, serta Yamaha dengan Aerox dan Yamaha Gear-nya. Tentunya masing-masing punya kebutuhan yang dituju. Mereka juga punya keunggulan tersendiri. Nah, dari keempat motor tersebut, siapakah paling menggoda untuk dibeli? Yuk simak video berikut. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dulu ya sob, supaya channel ini semakin berkembang dan menambah info wawasan tentang dunia otomotif baik dalam maupun luar negeri. All New Honda Scoopy. Sebelumnya banyak berita yang memprediksikan tentang skutik baru dari Honda ini, dan akhirnya pun AHM merilis motor-matic tersebut melalui seremoni virtual di akun YouTube We Love Honda. Rasa penasaran terjawab oleh hadirnya All New Scoopy ini. Kita tahu Honda Scoopy adalah salah satu produk unggulan yang dijual AHM. Dari generasi terkini, Honda Scoopy disempurnakan lewat ubahan wujud, fitur sampai performa mesinnya. Meski harganya naik di rentang Rp19.095.000 sampai Rp20.750.000 OTR Jakarta. Tapi tenang saja sob, tidak ada perubahan identitas dari tampilan imutnya di generasi sebelumnya. All New Honda Scoopy ini tetap berwujud nuansa retro, malah semakin kental atas bentuk membulat di segala sisi, dan juga banyaknya komposisi warna terbarunya. Jika kita melihat dengan teliti dari bagian belakang, model Mica Stop Lamp ini benar-benar lingkaran sempurna serta terpisah dengan lampu sen. Peletakan lampu sen cukup berjarak, agak berbeda dibandingkan versi sebelumnya yang cenderung berdekatan. Dan hasilnya, proporsi dari bagian belakang ini semakin terlihat lawas. Melihat ke depan, desainnya masih satu benang merah dengan versi sebelumnya, dengan model lampu oval lengkap dengan DRL dan sumber cahaya LED proyektor. Ini menjadi salah satu keunggulan di kelas entry level, sebab proyeksi cahaya bakal lebih fokus daripada model reflektor. Nah, untuk sen, bedanya kini lampu riting ikut diberi jarak, tidak berdekatan dengan Mica headlightnya sob. Untuk area bodi samping sesungguhnya menyerupai Scoopy lama, hanya saja terlihat guratan makin mengkurva. Belum lagi model spakbor depan juga begitu membulat. Adapun aksen-aksen semacam lubang angin di depan, jadinya menyisipkan nuansa sporty ya sob. Dan jika diperhatikan, pelek 12 inch-nya baru terdapat bila-bila di setiap palang membuat tampilannya semakin grace. Pada bagian speedometer sedikit banyak ikut direvisi, kendati sama-sama petunjuk analog mendominasi dan berpadu dengan layar digital kecil. Font tulisan serta grafis berubah, menunya pun semakin komplit untuk menunjang kebutuhan harian. Lantas soal pewarnaan, kini ia dihias 8 opsi clear warna yang terbagi di 4 varian, masing-masing kedapatan 2 pilihan, menyesuaikan tema level. Untuk kenyamanan, Scoopy ditopang struktur model baru, serupa adik-adiknya di segmen entry level, yaitu Honda Genio dan Honda Beat. All New Scoopy ini sudah menggunakan rangka yang disebut Honda S-Shaft, yang berhasil mereduksi bobot sang skutik ikonik ini. Dari tadinya Honda Scoopy hampir 100 kg, kini hanya 94 kg sampai 95 kg. Memang tak seimpresif Beat dan Genio yang bisa mencapai berat 89 sampai 90 kg. Namun paling tidak ubahan itu bakal sangat terasa, terutama untuk kepartisan pengguna dalam kota. Scoopy terbaru ini sesungguhnya merupakan skutik lengkap, seperti lampu LED proyektor, idling stop system, unsure back system, soket daya sudah ada dari dulu. Demi menyempurnakan itu semua, nyatanya Honda memasang perangkat tambahan lagi di generasi baru ini. Seperti power outlet kini berjenis USB socket supaya mudah difungsikan. Panel instrumen juga ditambahkan menu penghitung konsumsi bahan bakar, dan telah memakai sistem kunci pintar lengkap. Di area dapur pacu juga ikut berubah total. Sejatinya mengambil mesin dari Honda Beat atau Genio juga, yang bisa diartikan kelemahan sekaligus kekurangan. Secara output sebetulnya berkurang dari Scoopy lama, walaupun dalam angka desimal, yakni menjadi 8,87 horsepower dan torsinya 9,3 Nm. Di lain sisi, konsumsi bahan bakarnya semakin irit, di kisaran 59,1 km per liter.
Suzuki Next Crossover. Suzuki juga tidak mau ketinggalan sob. Pabrikan yang agak redup dalam amunisi skutik ini juga ikut merilis motor baru tak lama setelah All New Scoopy hadir. Namanya Suzuki Next Crossover, bentuk evolusi dari Suzuki Next Cross yang menjadi pesaing Honda Beat Street serta Yamaha X-Ride. Tak seperti kawan-kawan pabrikan Jepang lain, konsepnya masih sama membawa generasi lawas, hanya saja dengan ubahan aksesoris, dan harganya pun naik menjadi 17,9 juta OTR Jakarta. Perubahan pada Suzuki Next Crossover ini terlihat pada area stang kemudi dan panel speedometer. Jika dulu dashboard dan panel instrumen masih dibungkus cover, kini dilepas semua. Stang benar-benar diekspos dan terlihat punya dimensi lebih tinggi dan besar, yang juga membuat panel instrumen anyar terlihat jelas dari belakang. Urusan penampilan, informasi itu tak lagi memakai model analog, melainkan sudah ditukar jadi monitor digital berdisplay orange. Bentuknya sederhana tapi sangat mudah dilihat karena ukurannya besar, bahkan paling besar di antara kompetitor. Untuk warna turut jadi agenda perubahan pada Next Crossover ini. Dulu hanya disediakan dalam clear kuning dan biru, kini dihapus semua, diganti warna tema Strong Red Titan dan Solid Black. Secara penampilan, ia lebih segar sekaligus menyiratkan kesan maskulin. Belum lagi kaliper dan karet shoebacker merah menjadi aksen sporty di sosok kecil dan maco. Sisanya kurang lebih masih sama. Bodi serba lancip dengan lampu depan agak masuk menjadi ciri khas yang dipertahankan. Sorot cahaya juga LED, serta sudah mengenakan ban dual purpose sebagai bawaan. Ini adalah salah satu kelebihan tak dimiliki kompetitor. Dan ground clearance-nya paling tinggi daripada rival sekelasnya. Tidak ada sentuhan ke area teknis. Next Crossover tak ubahnya menggendong mesin 113cc SHC dengan pendingin udara. Boleh dibilang tenaganya ada di pertengahan antara Beat Street dan X-Ride. Total menghasilkan daya kuda di angka 9,2 horsepower. Yamaha All New Aerox Connected. Tak hanya segmen pemula, kelas Matic 150cc juga kedatangan konsisten baru, yakni Yamaha All New Aerox 155 Connected. Dari namanya juga tentu sudah bisa ditebak, ia mendapatkan fitur serupa Yamaha NMAX. Tapi jangan terkecoh dulu, bukan hanya itu yang diperbarui. Banyak variabel penting di motor seharga 25,5 juta sampai 29 juta rupiah OTR Jakarta ini. Dari tampilan saja sudah berganti, tidak ada bekas aerox lama pada bagian muka depannya. Agak menuai pro kontra memang, ada yang menyebut jadi mirip Vario dan kurang gahar. Adapun yang makin terpikat dengan si skuter sporty satu ini. Kalau dari penilaian kami, jujur karakternya berubah agak lembut, sebab tekukan tajam di muka sekarang jauh lebih halus. Apalagi lampu split tidak begitu sipit, malah membesar ke atas jadi terlihat manis. Kalau dilihat dari samping sebetulnya perubahan sedikit saja sob. Cover sisi lebih gemuk dan besar, ditambah ada aksesori bilah-bilah. Dan di belakang justru buat kami membuat aerox makin proporsional. Lampu belakangnya jadi sipit dan minimalis, serta diberi imbuhan lancip, proporsional dengan karakter motor. Lantaran nyaman sudah begitu, artinya fitur konektivitas gawe ada di tiap varian. Ya kali ini mereka hanya membagi dalam 2 trim level. Paling tinggi mendapat sensor ABS 1 kanal di depan, serta perangkat penghemat bahan bakar stop start system. Ia pun dapat dinyalakan lewat perangkat kunci pintar alias keyless. Untuk di seri bawah tidak ada 3 barang itu, mirip seperti pembagian masa lalu. Hanya saja kini ada dengan mudah mengakses informasi melalui aplikasi Y-Connect. Di dalamnya terekam semua perilaku pengendara hingga data penting motor. Plus jika ada notifikasi SMS, email, atau telepon juga muncul di layar instrumen, persis sama dengan Yamaha NMAX. Karena platform jantung pacu aerox kerap seragam dengan Yamaha NMAX, generasi terbaru juga memangku jantung pacu serupa pula. Kompresinya naik dari 10,5 banding 1 jadi 11,6 banding 1. Otomatis lontaran daya menyesuaikan. Piston 155cc VVA sanggup memproduksi 15,1 HP pada 8000 rpm dan torsi puncaknya 13,9 Nm di 6500 rpm.
Sebagai perbandingan saja, sebelumnya ia mengail tenaga 14,7 HP pada 8000 rpm dan torsi 13,8 Nm pada 6250 rpm. Selisih itu mungkin tampak kecil, apalagi dalam bilangan desimal, tapi di skutik besar ini mestinya cukup terasa. Lantaran itu pula Yamaha mengklaim Aerox semakin memiliki power to weight rasio terbaik paling tidak di kelasnya. Lantas perlengkapan lama masih dibawa, seperti lampu utama dan belakang LED, serta bagasi super besar. Ya, buat yang belum tahu, meski ia berbentuk motor matic sporty, tapi ruang akomodasinya melimpah. Bagasi mencapai 25 liter atau cukup ditaruh helm. Kendati harus agak tricky ketika menyimpan barang-barang disebabkan kontur mendalam bukan melebar sob. Yamaha Gear 125. Kejutan Yamaha ternyata tak terhenti pada Aerox. Selang beberapa waktu setelah pelirisan NMAX varian tengah, tiba-tiba muncul video teaser skutik pemula. Ternyata wujudnya merupakan kelanjutan dari Mio, dinamakan Gear 125. Statusnya jelas menantang jajaran entry level, bahkan dibanderol dengan harga 16.750.000 sampai 17.350.000 alias sepantaran dengan Honda Beat. Secara konsep, perlu diakui ia paling unik, walaupun eksekusinya bisa dibilang kurang menarik bagi sebagian orang atau bahkan sangat menggoda buat pecinta merek logo Karbutala. Ditajuk sebagai skutik multiguna, mereka terjemahkan dengan memaksimalkan daya angkut barang dan penumpang. Misalnya ada dua hook atau penggantung di sisi depan dan di belakang dek. Otomatis ketika menggantung barang, Anda mendapatkan tambahan hanger, lebih memudahkan ketimbang kompetitor. Dek sengaja dibuat rata supaya mudah menaruh bawaan besar. Pemikiran selanjutnya, Yamaha menyediakan aksesori footstep tambahan footstep buat pengendara, guna tetap bisa mengendalikan dengan aman. Uniknya, board samping juga merojok ke atas ternyata dimaksudkan untuk menyangga kaki anak kecil yang tak mungkin sampai ke footstep standar di bawah itu. Sederhana namun cukup pintar ya sob. Layaknya kompetitor di kelasnya, ia memiliki fitur modern. Pencahayaan utama berasal dari nyala dioda. Adapun soket pengisi daya gawai, walaupun belum soket USB, perlu konektor lagi. Dan penutup lacinya berupa aksesori, kalau standar bawaan masih terbuka lebar. Perangkat stop start system juga sudah tersedia di skutik ini untuk mengefisiensi konsumsi bahan bakar sob. Yamaha Gear 125 ini mengambil basis mesin Frigo berkubikasi 124,96 cc SUHC 2 katup dengan bor dan struk 52,4 mm dikali 57,9 mm. Kompresi sama persis dengan Simatic Gambot 9,5 banding 1. Dari situ tercipta daya 9,3 horsepower di 8000 rpm serta torsi mencapai 9,5 Nm pada 5500 rpm. Lumayan bertenaga. Sebetulnya Mio S lama pun punya spesifikasi mirip seperti Gear, tapi diferensi besar terletak pada sistem starter mesin. Makanya disamakan dengan Yamaha Frigo. Tak lupa, smart motor generator ini menjadi standar di entry level Yamaha. Artinya, proses menyalakan mesin tak lagi ada suara sob. Dari segi desain, pahatan paling brutal justru tampak di sisi samping dan belakang. Panel-panel berbentuk unik juga di buritanya, memberikan nuansa segar dari Mio sebelumnya. Sangat stylish, apalagi punya clear silver yang terlihat elegan. Tapi dari depan, gurat Mio S agak masih terlihat, meski jelas ada perbedaan di beberapa titik. Nah sob, kira-kira dari keempat matic tersebut, mana yang paling menggoda untuk dibeli? Jangan lupa berikan komentarnya, semoga bermanfaat.